Teman-teman pasti udah pada kenal ya orang-orang hebat di depan kita ini. Yang pertama itu ada Bapak Maman Suherman. Selamat pagi Pak. Yang kedua itu ada Bapak Dr. Saiful Fala. Selamat pagi Pak Rektor. Baik teman-teman, di sini kita akan berdiskusi atau akan membedah buku karya Pak Rektor, yaitu tentang iman. Di sini teman-teman ada yang tahu iman itu apa? Kalau yang tahu nanti dapat Profesor Rektor. Oh ada tuh, iman. Ada yang tahu iman itu apa? Oh iya, kayaknya masih malu-malu deh. Oke. Sambil kita lanjut acara, perkenalkan dulu, nama saya Lutfiatul Azkia. Pada hari ini insya Allah akan memandu kegiatan bedah buku atau diskusi bersama Kang Maman dan Pak Rektor. Mohon maaf saya terbiasa memanggil Pak Rektor, Bapak ya. Pak Rektor, Kang Maman ini merupakan salah satu pegiat literasi. Beliau lahir di Bogor. Mohon maaf Ustaz. Ustaz ya. Oh Ustaz ya. Beliau, Pak Kiai, lebih atas Ustaz ya dari Ustaz. Oke. Masya Allah, Pak Kiai literasi nih ya. Beliau lahir 10 November 1965. Beliau merupakan salah satu penulis kebangsaan Indonesia dan beliau merupakan alumni jurusan ilmu kriminologi Universitas Indonesia dan beliau pernah menjadi jurnalis pada tahun 1998 sebagai reporter dan sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi di kelompok Kompas Gramedia. Boleh tepuk tangan teman-teman. Luar biasa ya. Dari tahun 1998 mungkin saya pun belum lahir. Kang Maman ini. Oh, 86 ya. Mungkin saya tuh belum lahir di sini. Kang Maman sudah sangat hebat ya. Kemudian di samping kiri saya ada Bapak Saiful Fala. Beliau lahir di Bogor September pada tahun 1982. Saat ini beliau seorang motivator dan salah satu rektor di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Satu-satunya Ustaz. Mungkin nanti Ustaz yang kedua nggak apa-apa. Oke baik ya. Oh, kayaknya udah teman-teman udah nggak sabar. Baik kita saksikan bersama-sama teman-teman bedah buku Iman bersama Kang Maman dan Bapak Rektor Saiful Fala MPDI. Kepadanya saya persilahkan. Cik, boleh dari yang senior dulu deh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diundang ke acara yang luar biasa ini peluncuran buku pertama kali ya di dunia. Peluncuran buku dilakukan di bioskop. Saya belum pernah menyaksikan itu. Bahkan Harry Potter pun yang difilmkan peluncurannya bukan di bioskop. Itu luar biasa. Kemudian saya tiba-tiba terenyuh langsung mengingat guru saya almarhum Hamka, karena begitu beliau bilang bahwa mas kawin beliau adalah tulisan beliau sendiri untuk istri tercinta. Saya nggak sanggup menulis seperti itu karena saya waktu itu belum menguasai dunia penulisan. Saya kriminolog yang belajar jadi wartawan, sehingga yang saya berikan kepada istri saya adalah tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Karena juga memang tidak punya uang selain cuma bisa beli tafsir, itu pun kredit. Saya bilang ke Panji Masyarakat, karena kebetulan cucunya Hamka sama-sama dengan saya di Universitas Indonesia, saya mau melamar teman kamu. Jadi cucunya Hamka dengan istri saya itu sama-sama di sosiologi, saya di kriminologi. Tapi duit saya nggak cukup, boleh nggak saya ijon? Padahal nggak boleh dalam Islam ya ijon. Boleh nggak saya ijon? Bilang sama Pak Rusdi Hamka, bapak kamu, saya utang 3 atau 4 tulisan. Saya nanti akan menulis, tapi dibayarnya di muka. Dan dibayarnya pakai tafsir Al-Azharnya kakek kamu. Tinggal 1 set saat. Dan kemudian Pak Rusdi bilang, Buya pernah bilang, ini suatu saat akan jadi mas kawin seseorang. Saya merasa itu ke saya gitu. Dan jadilah mas kawin saya itu adalah tafsir Al-Azhar yang sampai sekarang masih betul-betul
tersimpan di perpustakaan keluarga yang belum tamat-tamat saya ajarkan kepada istri saya. Tapi istri saya lebih jadi ustazah daripada saya hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami wartawan. Saya dari tahun 86 sampai 1993 di Gramedia. Jadi pemimpin redaksi. Seorang penulis selalu dibilang bahwa penulis orang biasa. Sekalipun dia pelanjut tugas kerasulan, menyampaikan kabar. Semua penyampai kabar adalah pelanjut tugas kerasulan. Tapi dia orang biasa. Lalu siapa yang luar biasa? Orang yang menulis buku. Karena bagi wartawan, buku adalah mahkota. Dan mahkotanya penulis itu lumayan. Tadi saya menghitung 16 plus 1 mas kawin. Berarti sudah 17 buku. Raja mana sih di muka bumi ini yang punya mahkota sampai 17? Selain Pak Rektor ini. Semua raja kan cuma punya satu mahkota. Dan lebih luar biasanya lagi, mahkotanya raja itu cuma diwariskan kepada keturunannya. Cuma kepada satu orang. Sementara buku diwariskan kepada bumi ini. Moti santri, berapa kali cetak Mas Bud? 6 kali cetak, kali 3.000, 18.000. 18.000 orang diwariskan mahkota oleh satu penulis. Ini keluar biasaan hikmah-hikmah di balik perintah pertama Allah. Perintah yang paling luar biasa yang tidak ada agama lain pun, yang perintah pertamanya bukan soal ibadah, tapi justru inti ibadah, Iqra. Yang membuat saya sedih adalah kami di Indonesia mengaku mayoritas muslim, bangga betul dengan sebutan 85% muslim, tetapi negara nomor 2 di muka bumi yang paling Iqra dari belakang. Kita nomor 60 dari 61, setingkat di atas Botswana dengan minat baca 0,001. 1000 orang berkumpul, satu yang Iqra. Jadi kalau penduduk Indonesia 270 juta, yang menjalankan perintah Allah pertama di Indonesia cuma 270.000 orang. Betapa kita sudah mengkhianati perintah pertama Allah. Hanya 270.000 orang. Sementara menurut BNN, di Indonesia itu setiap hari ada 5 juta pengguna narkotika. Tidak pernah kita dengar orang Iqra mati. Orang narkoba, sehari 33 di Indonesia wafat. Tewas karena narkoba. Berarti orang Indonesia itu lebih senang narkoba dan tewas daripada pintar dan cerdas dan derajatnya lebih tinggi. Jadi bayangkan nggak, seharusnya keterpukulan itu yang harus muncul di kita ketika mendengar angka kita cuma nomor 60 dari 61. Apalagi yang saya banggakan ya sebagai umat Islam ya, yang katanya mayoritas perintah pertamanya Iqra, tapi nomor 60 dari 61, baca bukunya setahun maksimal 3. Sementara negara-negara yang kita tidak sebut negara muslim, Finland, Islandia, Swedia, Norway, Denmark, adalah negara-negara paling literat di muka bumi. Penduduknya rata-rata baca buku setahun 50. Indonesia setahun 3. Minjem, nyolong di perpustakaan, atau mau ujian dan mau skripsi baru cari buku. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Sehingga tempat paling sunyi di Indonesia setelah kuburan dan kamar mayat adalah perpustakaan. Perpustakaan kan indah cuma dihadapan dengan cinta, kan ada Cinta dan Rangga di sana kan. Mana ada film di Indonesia yang masuk ke suasana perpustakaan? Kita nggak pernah tuh masuk ke ruang-ruang perpustakaan. Film Indonesia hitung aja yang pernah menyoroti perpustakaan. Hampir tidak ada. Amerika itu lebih luar biasa, negara bebas, liberal. Dia punya persyaratan-persyaratan. Kalau mau bikin film harus ada bendera Amerika di film itu bagaimanapun 5-10 detik. Kalau enggak dapat izin pembuatan film. Sehingga dia muncul dalam bentuk bendera, dia muncul dalam bentuk baju, dia muncul dalam bentuk apapun. Di Indonesia enggak ada. Nah ini yang menurut saya jadi garis bawah saya tentang buku ini. Kenapa? Karena seorang penulis yang luar biasa, apalagi sudah nulis sampai 17, adalah seorang pembaca yang luar biasa. Nggak mungkin orang nulis tapi tidak membaca. Karena menulis itu adalah membaca berulang. Berarti seorang penulis itu diam-diam sudah menjalankan perintah pertama Allah, sudah menjalankan tekanan dari Allah 13 kali. Allah secara retorik nyebut apa? Di dalam Al-Quran setelah perintah Iqra. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Ulang-ulang dia tekankan soal Iqra di situ.
Dan 3 perintah ini pasti dilakukan oleh penulis. Untuk menulis kan nggak sekedar yang penting nulis, tapi pasti mencari data, pasti berpikir, pasti tadabbur untuk kemudian menghasilkan karya. Jadi pasti dia ikro berulang-ulang. Ini yang harus ditekankan, bahwa penulis itu adalah pembaca berulang-ulang. Begitu baca buku Iman ini saja dan 3 buku yang lain, sayang saya nggak baca buku Cinta Itu Duka. Karena saya ingin tahu betul bagaimana caranya kiai patah hati dan berduka. Itu pasti menarik. Kepada siapa dia mengeluh, kepada siapa dia mengadu. Karena nggak pernah terdengar, nggak pernah ada di film tuh. Ustaz, nanti bocorin ya, bagaimana caranya kiai patah hati. Saya lagi cari itu untuk buku saya yang berikutnya tentang patah hati dari berbagai level, dari orang yang sangat tinggi sampai orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang sudah yakin betul bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, tapi dia ditinggalkan oleh penciptanya, oleh ciptaan Tuhan gitu kan. Kalau kemudian patah hati itu, saya butuh betul baca buku itu, pasti menarik. Nah, balik ke buku ini. Begitu saya baca buku Iman ini, 2 lagi buku kemudian saya baca, dalam 1 hari saya tamatkan Moti Santri dan Jalan Bahagia. Saya tahu betul bahwa penulis buku ini tidak cuma 5W1H. Penulis itu selalu cuma otaknya 5W1H, tapi seorang penulis yang luar biasa pasti melakukan 5R. Dan di buku ini tergambar. R pertama pasti dia ikro, dia read, dia baca. Virusnya cuma 4 huruf. Ikro, read, baca, buku. Banyak banget referensi yang dia munculkan. Dan referensinya luar biasa. Bukan cuma bilingual, tapi trilingual, dan pengalamannya sangat luar biasa di situ. Dan referensinya selalu menarik. Saya kalau baca buku, yang saya sering langsung buka setelah buka pembukaannya adalah daftar pustakanya. Itu pasti menarik. Kenapa dia mengutip dari sana? Saya kalau uji mahasiswa skripsi, saya nggak akan uji isinya. Saya langsung bilang buka daftar pustaka. Kenapa? Karena mahasiswa suka. Kenapa saya senang dengan daftar pustaka? Saya cuma bilang begini, daftar pustaka kamu yang nomor 5 tolong dibaca. Judulnya apa, bukunya apa. Coba buka, coba ingatkan ke saya yang kamu kutip di situ dari halaman berapa. Dan boleh nggak kamu ingat kembali apa isi halaman tersebut. Kalau dia nggak ingat, saya nggak akan luluskan. Kenapa? Kenapa? Ini jangan takut ya mahasiswa, jangan dilakukan di kampus. Mahasiswa itu supaya dibilang hebat, daftar pustakanya banyak-banyakin. Padahal dia baca 1 buku, di dalam buku itu banyak mengutip buku lain, lalu seolah-olah kutipan itu dianggap sebagai buku baru yang dia juga baca. Jadi banyak. Sehingga ada mahasiswa saya tanya, cover buku ini warna apa? Dia AO. Dia nggak pernah lihat, dia mengutip dari buku lain, lalu dia seolah-olah mengambil dari buku yang asli. Jangan dipraktekin ya. Apalagi kalau dosen yang dengar ini dia melakukan ujian saat itu. Baca buku cuma 5 tapi referensinya 70. Itu udah kebohongan pertama seorang mahasiswa untuk dibilang jadi sarjana. Buat saya ini bukan sarjana yang sujana, ini sarjana yang durjana nih. Bikin skripsi aja udah bohong. Hati-hati, begitu kita bohong buahnya akan busuk. Dan kalau buahnya busuk, nggak usah dicongkel, dia akan jatuh dengan sendirinya. Seperti orang kalau busuk hatinya ke kita, nggak usah dicuekin, dia akan jatuh dengan sendirinya. Jadi hati-hati dalam soal read, soal ikro. Perintah Allah itu yang harus kita jaga, itu yang pertama. Yang kedua riset. Riset buku ini sepertinya sederhana, iman dimain-mainkan dengan dijadikan diksi 4. Ilmu, moralitas, hanya apa? Amal, nasionalisme. Tapi based on research. Based on researchnya seperti apa? Banyak sekali data-data yang dia munculkan dan bisa diuji data tersebut. Karena biasanya orang, waktu saya menciptakan Indonesia Lawak Club dan saya menciptakan tokoh, peneliti, dan terpilihlah Cak Lontong yang muka rata itu, saya sebenarnya ingin mengejek orang riset. Karena orang riset itu bisa mengecilkan yang besar, bisa membesarkan yang kecil. Apa contohnya? Bayangkan nggak kalau tiba-tiba ada SMP, ada SMA ya? Di SMP Ummul Qura. Misalnya saya bilang begini, menurut Cak Lontong, riset membuktikan
50% pelajar SMP Ummul Qura sudah tidak perawan. Ngamuk-ngamuk deh. Dengan muka rata lagi calon tong ngomongnya. Cak, serius, serius. Apa yang diuji sebuah riset? Metodologi kan. Kita cek metodologi calon tong, siap. Berapa persen? 50% pelajar SMP Ummul Qura tidak perawan. Wow, luar biasa. Boleh saya tahu siapa yang diteliti? Kan saya bilang pelajar SMP. Jenis kelaminnya, loh kok bicara perawan berarti saya teliti perempuan. Udah benar. Kelas berapa tadi? Atau pelajar mana? SMP. Masih muka datar. Berapa N-nya calon tuh? Berapa orang yang kamu wawancara sehingga mendapat kesimpulan 50%? Dia akan diam dengan tenang. Dia suruh orang tarik nafas, baru dia bilang 2, 1 perawan, 1 tidak. 50%? Yang tidak perawan siapa? Nenek-nenek yang ikut paket B, kejar paket B. Riset, metodologinya benar? Benar. Nah, kalau riset kita main-mainkan, bisa nanti 2024 calon presiden yang paling tinggi nilainya siapa? Kang Maman. Risetnya di mana? Di rumah Kang Maman. Hati-hati dengan riset. Pak Rektor ini betul-betul dia memperlihatkan riset yang buat saya luar biasa. Nanti saya akan kasih contoh di R yang keempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, reliable. Presisi, tepat betul. Cara menulisnya tepat betul. Tahu membedakan mana kata depan, mana awalan. Nama tokoh, nggak ada yang salah. Mudah-mudahan saya nggak salah. Hanya ada 1 huruf yang salah. Nanti di R yang keempat saya ceritakan. Harusnya bau tapi ditulisnya mau. Ada halamannya nanti saya akan sebut. Walaupun saya baru baca tadi malam, tapi saya menemukan itu. Tapi nggak apa-apa, itu nggak terlalu berpengaruh. Reliable kenapa penting? Harus presisi, nggak boleh ada salah. Di Gramedia kita Pak nulis nama Soeharto SUHARTO dipecat. Kita harus Soeharto itu ya Soeharto. Wartawan harus presisi 0. Kenapa presisi harus 0? Orang Indonesia itu apalagi udah mulai logatnya 2 bahasa, apalagi dia orang Sunda, menyebut Z jadi J, sehingga Kang Maman, yuk ada pembagian ijazah aja. Gimana nulisnya? IJAJAH. Kang Maman, ada film bagus nonton yuk, apa? Tarjan. Bingung kan? Gimana nulis Tarjan ya? Oh ternyata Z. Itu belum ngomong Vespa. V atau P atau F, minum Fanta, ada Sunda. Gimana cara nulisnya nih? Salah nulis nggak presisi, salah kita. Penulis nggak bisa seperti itu, dia mau Sunda, dia mau seperti saya, bapak saya Sumedang, ibu saya Makassar, tetap nggak boleh salah. Orang Makassar suka salah, lebih salah lagi. Pasti eng. Ayo Kang Maman, makan ikan. Bingung kan? Seolah-olah penyanyi ikan paling terkenal di muka bumi, apa Kang Maman? Ikang Fauzi. Udah, itu kupingnya orang, karena orang Makassar gak ada logat huruf N. Selalu engka, ganga, engka, babama, empa. Seperti sehingga N pasti ketemu eng. Gimana kalau yang kena pengaruh Jakarta Selatan? Yang wicis-wicisnya banyak banget. Huruf J dibaca apa? Sok Spanyol, dibaca H. Jadi waktu datang penyanyi terkenal ke Indonesia, Julio Iglesias, dipanggil Julio Iglesias. Teman saya penyanyi anggota Elva Singers, Yana Julio, ikut-ikutan dipanggil Yana Julio. Kita nulisnya gimana? Kalau nggak presisi. Gimana kalau sahabat saya pelawak dipanggil Hahi Hahamiharha? Gimana nulisnya? Begitu kita nulis aja semuanya salah. Nah di buku ini reliable, R ketiga luar biasa. Dia betul-betul tepat. R keempat seorang penulis apa setelah read, research, reliable adalah reflecting, sudut pandang. Gara-gara baca buku ini saya bertanya, Pak Rektor ini NU atau Muhammadiyah ya? Karena kalau saya bisa nebak seseorang ini Kiai NU atau Kiai Muhammadiyah dari tulisannya. Tapi begitu baca buku ini enggak, karena Kiai Ahmad Dahlan dipuji, Hasyim Asy'ari dipuji. Udahlah, Kiai Indonesia lah.
Kiai Nusantara betul-betul. Dan itu menarik karena saya kalau kirim buku ke daerah saya harus bertanya dulu. Yang saya mau kirim pesantrennya apa nih? Karena salah kirim jadi masalah tuh di Indonesia hari ini. Kita betul-betul diletakkan, bukan direkatkan hanya karena persoalan perspektif. R yang keempat, reflecting, sudut pandang. Dan sudut pandang yang dipilih, banyak cerita yang saya sudah tahu. Tentang orang buta, pengemis buta yang selalu mengkafir-kafirkan Muhammad, tapi oleh Muhammad tetap disuapi. Lalu kemudian ketika Muhammad wafat, yang menyuapi Abu Bakar, dia tahu pasti bukan orang itu yang menyuapi. Sehingga begitu dia tahu ternyata yang menyuapi selama ini Muhammad, sehari itu juga dia syahadat. Saya sudah baca berulang-ulang, tapi begitu lihat reflecting sudut pandang Pak Kiai, Pak Rektor, ketemu sudut pandang yang berbeda. Sama ketika dia berbicara tentang Hari Pendidikan. Kenapa Hari Pendidikan mengikuti tokoh kelahiran bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya? Padahal sekolah Muhammadiyah sampai sekarang dan lebih dahulu dari taman siswa. Itu kan hasil riset kan? Bahwa Muhammadiyah sekolahnya lebih dahulu dari taman siswa. Dan sampai sekarang masih puluhan, ratusan juta siswanya. Tapi kok bukan dia yang dipilih sebagai Hari Pendidikan ya? Kita nggak disuruh berantem dengan pemerintah, tapi kita dilontarkan sebuah pertanyaan yang menarik. Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita diperkaya sudut pandang tentang hal tersebut. Walaupun kita tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kita tentang to enlight, to enrich, to empower, bahwa Iqra itu 3 fungsinya. To enlight itu mencerahkan, minaz-zulumati ilan nur, dari bodoh menjadi cerdas, tidak tahu menjadi tahu, gelap menjadi terang. Lalu dikutip oleh Kartini menjadi dor duisternih totlih, bahwa tugas kemanusiaan itu membawa orang dari gelap menuju light, nur, cahaya. Dan kalau baca sejarah Kartini, dia mengutip dari Al-Baqarah tentang minaz-zulumati ilan nur. Lalu empower, lalu enrich, memperkaya wawasan, dan empower, memberdayakan. Bahasanya Ki Hajar Dewantoro adalah ngerti, ngerasa, ngelakoni. Yang hari ini kita dengan gaya menyebut kognitif, afeksi, psikomotorik. Itu perspektif yang menarik. Satu lagi perspektif yang kedua ketika beliau berbicara tentang cincin kawin kiai. Nah di sini tadi dia berbicara tentang Muhammadiyah. Begitu bicara tentang cincin kawin kiai, saya baru tahu loh. Oke. Saya orang yang dibesarkan di tradisi Gus Dur. Saya orang yang ketika tiba-tiba dapat haji dengan status Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Kadang-kadang disebut Haji Abu Bakar, haji atas budi baik kantor. Tiba-tiba disuruh berangkat haji tahun 91-92 oleh orang non-muslim bernama Yaakob Utama di Gramedia. Berangkat haji, liput haji di sana. Saya nggak punya uang. Saya yang biayai. Saya kasih kamu uang. Saya nanya sama kiai saya, yang biayain saya orang Katolik. Kan niatnya lillahi ta'ala, jalan aja. 2 guru saya mengajarkan saya hal tersebut. Zainuddin MZ, Gus Dur. Dua-dua inilah pembimbing haji saya di Badan Haji ONH plus 3 utama. Sehingga saya dibesarkan dalam tradisi 2 kiai ini. Dan saya naik haji tahun 92, ayah saya meninggal tahun 82. Ketika selama perjalanan saya selalu bertanya kepada kiai Gus Dur, untuk apa kita wukuf, untuk apa kita tawaf, untuk apa kita sa'i? Yang jelasin tuh selalu Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau Gus Dur itu pendek-pendek. Kalau kamu percaya jalankan. Kalau tidak nggak usah. Itu aja kok repot. Itu Gus Dur dari dulu sebelum dia jadi presiden, sebelum dia sangat luar biasa seperti yang orang bayangkan. Buat saya dia sudah sangat luar biasa saat itu, termasuk ketika saya bertanya apa itu wukuf. Dia menjelaskan wukuf itu simbol nanti ketika kita dipanggil di hari akhir nanti matahari secengkal di atas kepala dan berdoalah di sana. Kalau kamu percaya, kalau enggak usah. Gitu aja kok repot. Saya nanya ke Zainuddin MZ waktu itu, maksudnya Gus Dur apa? Ya kalau kamu percaya jalankan, kalau enggak ya udah enggak usah. Sehingga saya duduk di depan tenda saya menghadap ke padang pasir, waktu itu masih sangat panas. Saya duduk bersama satu mu'alaf, Cahyono, Jayakarta Group, pelawak, Jojon di kiri, Cahyono di kanan,
Kadir Doyok sama Neno Warisman. Saya cuma berdoa satu, saya rindu bapak saya yang sudah meninggal tahun 82, saya naik haji 92. Saya ingin bertemu bapak saya. Dalam doa yang sangat ikhlas saat itu, tiba-tiba ada orang jalan kaki menggunakan ihram dan cuma mengusap kepala saya dan bertanya, dan cuma mengatakan satu, terima kasih kamu sudah doakan saya. Saya lihat itu bapak saya. Saya jatuh pingsan, saya dibangunkan dan saya cuma bilang, saya dimarahin oleh semua orang karena dianggap saya lupa minum sehingga saya dehidrasi dan sakit. Saya bilang tidak, saya minum. Saya cuma ingin tanya kepada kalian semua, kalian lihat nggak orang tadi? Lihat, jamaah kita bukan, karena dia pegang kepala kamu langsung pergi, mungkin jamaah lain. Saya bilang itu almarhum bapak saya karena saya meminta dalam doa. Saya sampaikan ke Gus Dur bilang apa? Tahun depan kamu naik haji lagi, hajikan bapak kamu. Gus, haji tahun ini saya haji Abidin, tahun depan haji apa? Dia cuma bilang, percaya atau tidak, terserah. Itu aja kok repot. Tahun depannya saya naik haji, lagi-lagi dibiayain. Jadi saya hidup dalam tradisi yang sangat mencintai Gus Dur. Tapi saya tidak pernah mendengar cerita tentang seorang santri yang cincin kawin kiainya hilang. Dan semua santri sibuk mencari. Dan ada satu santri yang cerdas dan kemudian mencarinya di mana? Di septic tank. Dan menemukan itu dalam kondisi yang sangat bau dan memberikan mas kawin itu ke kiai dan kiainya bilang, kelak kamu akan jadi orang besar. Santri itu namanya Hashim As'ari, kakek Gus Dur. Nggak ada yang tidak mungkin dan akhirnya terbukti. Dan itu ada di buku ini. Ini perspektif yang luar biasa berdasarkan riset dan lain sebagainya. R yang kelima jelas dalam Islam apapun. Sebagai orang yang ditugaskan menjadi rahmatan lil alamin, R kelima, apapun yang kamu tulis harus right, berbasis kebenaran. Gak ada yang tidak. Buku ini menjelaskan semua itu. Di bab pertama jelas mengutip Ali bin Abi Thalib tentang 6 syarat mendapatkan ilmu. Kemudian ada moral di situ yang bagian kedua tentang seorang pemimpin harus punya staf. Ya iyalah. Kalau nggak punya staf ya bukan pemimpin namanya, sendiri gitu kan. Tapi buat Islam staf bukan karyawan, tapi sifat Rasulullah, sidik, tablik, amanah, fatonah, disingkat staf. Itu dijelaskan di sana. Kemudian tentang buah pendidikan adalah moral di halaman 182 dan tentang amal di halaman 197. Yang menarik kalau Bung Karno bilang jas merah, kalau rektor kita bilang jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena itu pesantren harus tetap ada. Supaya Iqra harus tetap tegak di bumi ini. Kalau tidak percaya, kembali ke Az-Zumar ayat 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Luar biasa sekali penjelasan dari Kang Maman ini. Padahal baru baca 1 semalam Pak ya? Semalam 3. Oh semalam 3. Kita semalam berapa lembar? Kayaknya halaman pertama aja belum gitu ya. Masya Allah ya, inilah bedanya kita. Tadi bahwa Indonesia ini merupakan urutan kedua dari bawah ya, artinya bukan dari atas. Kita tuh 0,001. Rakyat Indonesia ini minat bacanya sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain. Inilah teman-teman, semoga setelah mengikuti kegiatan ini bisa meningkatkan kembali literasi teman-teman semua. Oke, selanjutnya yaitu kita beranjak kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Saiful Fala MPDI yang akan membahas atau yang akan membedah terkait buku Iman. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih, saya ucapkan kepada dulu. Saya kira sudah dibedah dengan sangat indah oleh Kang Maman buku tadi, buku Iman. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal dari buku karya beliau yang berjudul Sundul Gan. Ada coretnya.
S-nya seharusnya itu G, gundul. Ini jadi Kang Maman luar biasa. Beliau, inilah hebatnya seorang Kang Maman ini. Kadang-kadang kalau santri, Kang Maman punten, santri itu di pesantren ada istilah takjir, Kang Maman. Jadi santri kalau dia keluar pondok tanpa izin, itu kabur dia kan. Nah, kemudian nanti ketahuan oleh bagian keamanan, itu dibotak, Kang Maman. Jadi Kang Maman ini luar biasa. Jadi botaknya bukan botak terpaksa, tapi botak lillahi ta'ala. Tepuk tangan untuk Kang Maman. Di buku tadi Sundul Gan, gundul tadi, gannya itu ada M-nya di ini juga dicoret juga, man itu, gundul man. Ada cerita luar biasa, emang beliau luar biasa. Jadi buku yang paling hebat, buku yang paling menyentuh, buku yang paling menginspirasi adalah buku yang di dalamnya adalah pengalaman penulis sendiri. Ketika pengalaman itu dituliskan, itu luar biasa. Sentuhannya langsung ke jiwa. Beliau cerita tentang seorang perempuan yang masih muda, kemudian ngontrak di sebuah rumah, kemudian bertetangga dengan seorang ibu janda punya anak 2, miskin. Suatu hari mati lampu, gelap mati lampu. Si perempuan muda ini nyari-nyari lilin. Dia pakai handphonenya nyari lilin. Ketika dia nyari lilin, ada yang ngetok pintu, tok tok tok. Dibuka oleh si perempuan muda ini. Ternyata yang ngetok pintu itu anak kecil dari samping rumah itu, tetangganya. Si anak bilang seperti ini, Mbak punya lilin nggak? Pertanyaannya, Mbak punya lilin nggak? Apa jawaban si anak perempuan muda tadi dalam hatinya? Ini kalau saya bilang punya lilin pasti minjem nih. Ini biasa. Biasanya kita emang ketika berhadapan dengan orang, yang pertama kali yang ada itu sisi defensifnya. Ya, kita takut dulu, kita ngeri dulu. Dalam Islam dikatakan suuzon dulu. Kalau saya bilang ada punya lilin, ini pasti minjem nih. Kalau dikasih, akan jadi kebiasaan nih. Akhirnya dia mengatakan, saya nggak punya lilin. Dan si anak perempuan tadi, ya anak kecil tadi, bilang, oh ya Mbak, saya punya lilin. Dan ini lilinnya buat Mbak. Oh subhanallah. Ternyata si anak tersebut datang bukan buat minjem loh. Tapi dia datang untuk memberi lilin kepada si perempuan tadi. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita suka banyak suuzonnya. Akhirnya banyak su'nya buat hidup kita. Padahal andaikan dia kita rubah su'nya menjadi husnuzon kepada semua orang, maka akan banyak limpahan husnul buat kita. Sehingga kita menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Yang mau masuk surga, angkat tangan saya. Oh subhanallah. Saya ulangi lagi, yang mau masuk surga, angkat tangan saya. Yang mau masuk surga sekarang, angkat tangan saya. Ternyata banyak udah siap ya kamu. Ya silahkan duluannya, saya nyusul ya nanti. Nah, ini luar biasa, beliau ini luar biasa dan tulisannya sangat bernas. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dipertemukan dengan Kang Maman yang luar biasa dan kita menyerap banyak ilmu. Itu isinya daging semuanya. Kalau istilah anak sekarang. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Maman ini daging semuanya. Beruntunglah teman-teman mahasiswa, mahasantri, kemudian santri, kemudian teman-teman literasi yang hadir pada hari ini. Kenapa? Karena langsung mendapat limpahan ilmu dari Maha Guru Kang Maman. Tepuk tangan untuk beliau. Sedikit saya mohon izin Kang Maman untuk membuka terkait dengan iman ini. Ini kita lagi ramai ini dunia ini, lagi ribut nih. Dunia ini ramai. Ramai ada 2 mazhab ini. Mazhab pertama itu mazhabnya Elon Musk. Bang Elon itu luar biasa. Ini percepatannya luar biasa. Dalam sejarah dunia baru ada orang yang punya 3.000 triliun rupiah kekayaannya. Ini sejarah dunia ini Elon Musk ini. Mazhab yang kedua, mazhabnya Mark Zuckerberg. Saya orang Sunda agak mungkin salah, boleh dikoreksi. Suka hilap. Karena kalau di Sunda itu ember bukan ember, emer.
Sendal bukan senal tapi senal. Terbiasa seperti Imam. Mark Zuckerberg ini dia punya mazhab yang berbeda. Elon Musk mainannya dia SpaceX. Jadi manusia, dunia ini masalahnya sama ya. Masalahnya sama karena setiap ada orang punya ide, pasti dia adalah solusi dari sebuah permasalahan. Masalah yang dilihat oleh Marx, masalah yang dilihat oleh Elon Musk itu sama-sama masalah dunia. Dunia terlalu padat, dunia ini sudah crowded, dan sumber daya dunia ini akan segera berakhir. Sebelum kiamat kita selamatkan dunia. Kira-kira seperti itu. Maka mazhabnya si Elon, dia ngambil jalan antariksa dengan SpaceX-nya. Jadi manusia akan dibawa ke Mars. Nanti manusia akan hijrah. Kalau dulu Rasulullah hijrahnya dari Mekah ke Madinah, sekarang siap-siap hijrah ke planet Mars. Ada yang bayangkan? Ya nanti kita terbang. Ya, SpaceX. Ini mazhabnya Elon. Mazhabnya Mark Zuckerberg ini lebih gila lagi. Kalau menurut saya gila lagi, ini luar biasa. Nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana, tapi kita bisa menciptakan dunia yang baru. Dunia yang berbeda, tapi kita bisa merasakan hal yang sama. Yaitu dunianya metaverse. Bener gak teman metaverse-nya? Khawatir salah saya metaverse-nya. Bener gak teman? Bener ya. Jadi metaverse ini dunia yang ada, yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg, di mana kita ada di sini, tapi kita bisa di mana-mana. Di mana kita nanti bisa hidup di sini, avatar kita bisa ketemu dengan siapa-siapa. Istilahnya dunia roh lah. Kalau bahasa kita, jadi kita di sini, avatar kita yang jalan-jalan di metaverse-nya. Bahkan sekarang katanya, wallahu alam, sudah ada kapling-kapling yang dijual nih di metaverse nih. Siapa yang mau duluan bikin pesantren, silakan. Ustaz Ridwan boleh bikin pesantren di metaverse misalkan. Kalau mau nyari apapun ada di sana. Bahkan katanya udah ada yang jualan baju katanya di metaverse itu. Ini luar biasa. Yang satu menggunakan teori antariksa, yang kedua menggunakan teori dunia maya, menyelamatkan dunia. Sebenarnya sebelum dua orang ini bicara menyelamatkan dunia, Islam sudah terlebih dahulu menyatakan dunia ini harus selamat. Dunia ini fisik. Di atas yang fisik ada metafisik. Maka menyelamatkan dunia, kita bebaskan diri kita dari keterkaitan dengan hal-hal yang baunya fisik. Maka kita harus naik ke atas, menjadi makhluk-makhluk yang selalu terikat dengan yang metafisik. Apa kaitannya? Apa kailnya? Apa jalaknya? Apa benangnya? Benangnya adalah I-M-A-N, iman. Kenapa? Karena yang metafisik tidak bisa kita lihat, tapi yang metafisik bisa kita rasakan. Dan selalu ada. Ketika kita masuk ke metafisik, maka dunia akan selamat. Kehancuran dunia bukan karena Allah yang menghancurkan, yang metafisik, tapi manusia yang menghancurkan. Kita lihat sekarang global warming. Global warming itu kita yang kita yang buat, kita yang bikin. Kemudian kita lihat sekarang misalkan apalagi kerusakan yang ada di hutan, kemudian pembalakan liar, kemudian ada kerusakan di mana lagi di punten, ini nyambung gak ya? Mohon maaf ini mahasiswa masih ada di sini? Masih ada. Kalau saya bilang hey, jawab hello ya. Hey. Oh, masih ada berarti, alhamdulillah. Berarti saya tidak berbicara dengan orang-orang yang metafisik ya. Ini masih ada fisiknya di sini semuanya ya. Nah, jadi ini hal yang menarik. Kadang kita terbuai oleh apa yang ada di sana. Orang Barat, kemudian kita berkiblat, akhirnya kita manut, dan akhirnya kita hanya menjadi passenger. Kalau istilah Pak Renal Kasali, bukan menjadi driver. Saatnya kita menjadi driver, dan mudah. Dengan apa? Dengan iman. Dengan percaya kepada Allah, percaya bahwasanya dunia ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada dunia yang abadi di sana. Modalnya apa? Modalnya ilmu. Modalnya apa? Moral. Modalnya apa? Amal. Modalnya apa? Nasionalisme. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah membedah
terkait buku iman ini. Tadi yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah moral. Yang ketiga adalah amal, dan yang terakhir adalah nasionalisme. Oke teman-teman, kami memberikan 1 dan maksimal 2 penanya. Boleh ke Kang Maman, boleh ke Pak Rektor. Ke Pak Rektor aja semua. Biar door prize-nya dari Pak Rektor semua begitu ya. Kita udah siapkan, bagi siapapun yang bertanya, kita siapkan 10 buku dari Kang Maman. Gimana? Kemarin ini udah disiapkan tadi? Mana ini ya? Bukunya dibawa ke sini nih. Oke, baik. Jadi teman-teman yang bertanya nanti akan mendapatkan buku dari Kang Maman. Kalau dari Pak Rektor nanti khusus ya, buat panitia biasanya. Oh enggak. Tapi kalau serius nggak apa-apa Pak Rektor. Oke teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya, boleh terkait. Oke, boleh turun tangan lagi ya. Hitungan ke-3, 1, 2, 3. Oke, dari ujung paling atas. Mana yang pakai peci apa yang pakai peci? Kalau nggak pakai mic kedengeran nggak? Coba teriak. Tes. Kedengar ya? Terdengar. Baik. Silakan Pak, perkenalkan dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redi Gunawan dari Cipayung, suami dari Zakiyah, alumni ke-10. Saya menarik banget ikut ini. Tadi sempat kesasar juga. Jadi yang menarik kesasarnya ya? Yang pertama menarik kesasar. Yang kedua berbicara tentang iman. Kalau kita lihat hari ini banyak yang terjerumus ke dalam maksiat nih, bukan lagi orang yang hebat ilmunya, hebat pengetahuan, bukan lagi orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa dipandang kita. Kira-kira, maaf, apakah iman itu diukur oleh banyaknya kita membaca, diukur oleh tingkat sekolah, pendidikan, sehingga melihat orang awam ini kemana harus mereka belajar. Sedangkan sosok yang dilihat dari ini banyak yang banyak yang dari sisi akhlak dan lain sebagainya tidak bisa diikuti. Apalagi di dunia medsos sekarang, jadi serba bingung kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon mudah-mudahan dengan buku iman ini kita menjadi orang yang berilmu dan juga beramal. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mau langsung dijawab Pak Rektor? Baik. Mau Kang Maman yang jawab atau Pak Rektor yang jawab nih? Boleh, silakan aja. Silakan, yang mana nih? Dua-duanya. Oh, mau dari sudut pandang dua-duanya berarti ya? Ya. Mau Pak Rektor dulu atau Kang Maman dulu? Mau dapat jawaban yang paling sempurna sih beli bukunya ya. Dapat hadiah tadi. Ya. Karena di buku ini menarik betul untuk mengatakan bahwa Islam itu bukan sekedar lisan. Mampu nggak satunya kata dengan perbuatan? Apa gunanya ilmu yang tinggi tapi kalau tidak bisa kita amalkan? Itu diajarkan betul di sini, dan ngerti, ngerasa, ngelakoni apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita tentang satukan lisan dengan perbuatan. Lalu bagaimana ketika kita menjadi pemimpin kita harus punya sifat yang 4 tadi, yang sidik, tablik, amanah, fatona, yang kalau itu dilanggar semua menjadi betul-betul ciri orang munafik yang disebutkan dalam ajaran kita. Berkata bohong, berjanji tidak menepati, kemudian ketika diberi amanah hianat. Itu dibahas di sini dengan sangat dahsyat. Jadi serendah-rendah apapun ilmu kita, tapi kalau kita punya staf di dalam diri kita, nggak usah takut dengan orang yang ilmunya tinggi tapi tidak punya staf. Itu dibahas betul di bab iman ya Pak Kiai. Kemudian ada 4 dalam, saya selalu menganggap kartu itu netral. Yang bikin dia tidak netral kan apakah kita pakai untuk berjudi atau untuk bermain kan.
kartu remi itu jumlahnya berapa? 52 kan? Itu kan simbol 1 tahun, 52 minggu. Tetapi bagaimana cara untuk menang? Pegang 4 kartu asnya. Di buku ini pun dibahas tentang 4 kartu as tersebut. Kalau kita semua orang di sini hari ini, pemimpin kita pun memegang 4 kartu as ini, dia selamat selama 52 minggu. Dia tidak cuma bekerja keras, tapi dia juga bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan puncaknya bekerja ikhlas. Maka dia akan satu kata dengan perbuatan. Dan di atas as yang paling tinggi apa? Ada as yang paling luar biasa dalam iman saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibahas juga di sini. 4 kartu as kita. Dan jangan kemudian merasa bahwa kalau ilmu saya tidak tinggi, saya tidak bisa 4 as ini. Sangat mungkin. Nah, kaitan iman itu disatu padukan betul dalam buku ini. Sehingga begitu kita baca dari depan sampai ke belakang, kalau baca buku saya bisa loncat-loncat. Tapi tolong menurut saya nih, sudut pandang saya. Kalau baca buku ini baca dari depan. Supaya ada runtunan, ada sistematika untuk kita kemudian ketemu punchline di belakangnya. Punchline di belakangnya menarik buat saya. Dan ini jalan pedang buat seorang rektor. Hari ini bicara nasionalisme itu ngeri-ngeri sedap. Sangat ngeri-ngeri sedap.